Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nabiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makani kibaran wa asabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usihi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi azza wa jalla. Faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita semua, terutama nikmat waktu dan hidup. Sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mempersiapkan bekal kita untuk menghadapnya, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala hanyalah takwa. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah dan para sahabatnya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya bernaung dalam agama Islam, nikmatnya diatur dalam syariat Islam, dan nikmatnya bersatu di dalam akidah Islam. Dan semoga kelak yaumul qiyamah ketika kita bertemu dengan beliau, kita dianggap sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, tak lupa juga khatib ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kelak ketika kita menghadapnya, kita menghadap dengan perbekalan yang lengkap, yakni perbekalan takwa dan iman yang telah kita siapkan selama kita hidup di dunia. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah mengutus Rasulullah untuk menyampaikan ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam hadir di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk sebagai rahmatan lil alamin, memberikan rahmat ke seluruh penjuru alam. Salah satunya adalah memberikan kebaikan kepada setiap manusia yang bernaung dalam Islam. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik. Islam senantiasa mengajarkan kebaikan dan sudah sepatutnya bagi kita untuk belajar tentang kebaikan tadi. Maka dari itu, insya Allah nanti pada siang hari ini akan menyampaikan beberapa golongan di antara orang-orang yang paling baik yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang pertama, orang yang paling baik itu adalah orang yang beramal ma'ruf nahi munkar, orang yang menyeru pada kebaikan, mengajak pada kebaikan, dan juga mencegah pada kemungkaran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Selama kamu menyuruh berbuat baik dan
mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian golongan yang kedua, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Landasannya di dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadis ini mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik, bukan landasan karena orang tersebut baik kepada kita, melainkan kita berbuat baik kepada siapapun karena itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Jika kita berbuat baik hanya karena orang tersebut berbuat baik kepada kita, ataupun kita berbuat baik dan berbuat buruk karena orang itu melakukan hal yang sama kepada kita, maka kita pasti tidak akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena tolak ukur kita adalah melihat kebaikan orang lain, sehingga kita melakukan kebaikan yang serupa sebagaimana orang lain berikan. Padahal di dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada seluruh manusia, seluruh makhluk Allah. Sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan kepada kita, di saat beliau berdakwah, beliau diludahi, dilempari kotoran. Setiap beranjak lagi sholat ke masjid, dilempari, diludahi dan sebagainya. Tapi yang dilakukan Rasulullah tidak membalas dengan keburukan yang serupa. Justru beliau membalas dengan doa dan memperbaiki silaturahmi dengan orang-orang yang menyakitinya. Bukan semata-mata karena manusia kita melakukan perbuatan baik, melainkan karena perbuatan baik adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka landasilah setiap perbuatan baik kita hanya semata-mata mengharapkan apa yang Allah janjikan dalam kehidupan setelah ini. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang paling baik itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Problemnya untuk saat ini, bapak-bapak, kita melihat fakta bahwasanya guru-guru mengaji ataupun orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu senantiasa dipandang rendah, bahkan mungkin tidak dihargai, entah itu dari segi fasilitas ataupun dalam pandangan masyarakat. Padahal Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang paling baik itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga orang yang mau belajar Al-Quran. Terkadang mungkin karena kita baru hijrah, kita baru tidak bisa membaca Al-Quran di umur yang seperti ini, di umur yang sudah mulai menua, mulai remaja dan dewasa. Kadang kita minder, tidak mau belajar Al-Quran karena kita malu dan sebagainya. Padahal alasan itu tidak bisa jadikan landasan kita tidak harus belajar Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran itu diturunkan di muka bumi ini untuk menjadi petunjuk kita dalam hidup. Bagaimana kalau kita berjalan di sebuah negeri, di suatu negeri, tanpa kita membawa petunjuk ataupun peta, kita bisa tersesat, bahkan kita kebingungan dalam menjalani kehidupan di suatu negeri itu. Begitupun hidup di dunia. Kita diutus oleh Allah untuk hidup di dunia ini beserta dengan petunjuknya agar kita tahu arah kembali untuk pulang. Maka dari itu, setiap kaum muslimin seharusnya, apapun profesinya, apapun kondisinya, seharusnya itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk senantiasa belajar Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan menjadi pedoman, petunjuk hidup kita menuju kembali pada kampung halaman kita. Jika kita hidup tanpa petunjuk, maka sama saja kita hidup tanpa pedoman ataupun tanpa GPS. Kita tidak tahu arah untuk kembali pulang, kita tidak tahu arah kemana tujuan, sehingga kita hidup dalam kehidupan dunia ini dengan penuh kebingungan. Jadi perlu diperbaiki mindset kita kembali bahwasanya belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Selama Allah masih memberikan nikmat kehidupan dalam kehidupan kita, maka manfaatkanlah itu untuk senantiasa belajar apa yang Allah perintahkan, terutama belajar tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang akan menunjukkan kita jalan kebenaran. Kemudian golongan yang keempat, orang yang paling baik itu adalah
orang yang paling bagus akhlaknya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Inna khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Bahwa sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Tidak cukup mempelajari Al-Quran, tidak cukup hanya mengajarkannya, tapi Al-Quran itu harusnya menjadikan implementasi dalam diri kita. Seharusnya Al-Quran itu menjadi salah satu wasilah kita untuk memperbaiki akhlak kita. Karena kita tidak cukup hanya mempelajari dan mengajarkan tanpa memperbaiki akhlak sebagaimana Al-Quran telah mengajarkannya. Makanya Rasulullah di sini menyampaikan bahwasanya orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Salah satu untuk memperbaiki akhlak dengan mempelajari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran situ sudah tercantum akhlak-akhlaknya Rasulullah. Kemudian golongan yang kelima, orang yang paling baik itu adalah orang yang gemar memberi makan dan gemar menjawab salam. Sebagaimana sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Khiyarukum man at'ama at-ta'am wa radda as-salam." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang memberikan makanan dan orang yang menjawab salam. Seperti yang kita lihat, untuk saat ini kemiskinan itu semakin merajalela dan akhirnya banyak orang yang kelaparan. Lantas kita masih hidup dengan enak, dengan makanan yang memadai, dengan fasilitas yang banyak. Lantas kita melupakan saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Mungkin malam harinya kita tidur dalam keadaan kenyang, tapi saudara-saudara kita tidur dalam keadaan lapar. Saudara-saudara kita justru memikirkan bagaimana mereka akan makan untuk besok, sementara hari ini mereka tidak punya persediaan untuk makanan. Masih kurangkah dengan kejadian yang ada di Palestina, yang anak-anak mereka itu justru karena tidak ada bahan makanan, mereka mencabut rumput dan memakan rumput itu. Bahkan makanan-makanan hewan pun dijadikan makanan oleh mereka. Lantas kita masih tidak bersyukur dengan makanan yang lengkap, makanan yang layak untuk dimakan. Apakah itu masih kurang bagi kita dibandingkan dengan rakyat Palestina yang makan rumput, dicabut rumput itu dan dimakan, atau makan makanan hewan yang mereka bisa makan? Karena mereka tidak ada lagi makanan yang layak untuk dimakan selain itu. Lantas kita di Indonesia, alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan yang melimpah, hasil panen yang melimpah, kita bisa makan setiap harinya. Sedangkan saudara-saudara kita yang di Palestina tidak bisa makan sebagaimana yang kita makan. Maka dari itu Rasulullah menyampaikan bahwasanya orang-orang yang paling baik itu adalah orang yang senantiasa memberikan makan, baik kepada saudaranya sendiri, pada saudara muslim, maupun kepada orang lain, siapapun itu. Rasulullah tidak membatasi kita hanya memberikan makan kepada orang-orang muslim atau orang fakir, kepada siapapun. Itulah orang yang paling baik dan orang yang senantiasa menjawab salam dari setiap muslim. Kemudian golongan yang keenam, orang yang paling baik itu adalah orang yang dikaruniakan oleh Allah kepanjangan usia dan dimanfaatkan untuk amal kebaikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Khiyarukum atwalukum a'dara wa ahsanakum a'mala." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling panjang usianya dan yang paling baik amalannya. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kehidupan bagi kita hingga saat ini, hingga di umur saat ini. Itu tandanya Allah masih menginginkan kesempatan pada kita untuk senantiasa menambah setiap umur kita kebaikan, sehingga Allah memberikan keberkahan di setiap umur kita. Maka seharusnya bertambahnya usia kita seharusnya membuat keimanan dan ketakwaan kita itu semakin menggebu-gebu, semakin membuat kita lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, semakin membuat kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena dengan begitu umur kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi salah satu golongan ini, orang yang diberikan kepanjangan usia dan yang paling baik amalannya. Kemudian golongan yang ketujuh, orang yang paling baik itu adalah orang
yang diharapkan kebaikannya dan yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Itulah di antara beberapa golongan yang paling baik yang telah diajarkan oleh baginda Rasul dan juga yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Tinggal kita mau pilih di golongan mana. Kita bisanya di golongan mana, kita pengennya di golongan mana, agar kita menjadi salah satu dari ketujuh golongan tadi. Golongan orang-orang yang paling baik, sebagaimana Islam senantiasa mengajarkan kebaikan pada setiap penganutnya. Semoga Allah menetapkan kita sebagai orang-orang yang baik, dan semoga Allah menjadikan kita salah satu golongan dari golongan yang telah saya sebutkan tadi. Dan semoga Allah mempertemukan kita kelak di surga dan berkumpul bersama baginda Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.